di Ministry of Health Kuwait. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mungkin saya singkat, nanti materinya banyak biar kita diskusi. Izinkan kami, mumpung masih suasana Syawal begitu, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bil khair. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Baik teman-teman, DPP PPNI memberikan kesempatan kepada kami untuk bagaimana sharing dengan teman-teman semuanya terkait bagaimana sih penata laksanaan ataupun cara menangani COVID-19 di Kuwait, begitu ya. Maka ya saya ingin seperti yang teman-teman lihat, 2 minggu sebelum Lebaran kami diwawancarai dari CNN Indonesia tentang bagaimana penanganan COVID-19 di Kuwait. Next Pak, selanjut. Next slide. Ya, ini mungkin sekilas data. Kalau kita lihat 7 hari dari WHO itu 7 hari terakhir dari tanggal 26 yang lalu sampai hari ini, kita lihat dari macam warnanya itu ada warna kuning, ada warna gold dan merah tua dan lain sebagainya. Artinya berdasarkan warna itu ada range yang kena wabah COVID-19 dari setiap negara. Nah, di situ memang Kuwait ini sangat kecil sekali negaranya, ada di antara yang paling atas. Itu kalau lihat Indonesia, itu range-nya itu masuk antara 1.000 sampai 10.000 kasusnya per day, per hari. Nah, hampir sama dengan warnanya yang Kuwait. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi warna-warna itu menunjukkan bahwa jumlah pasien yang terkena COVID-19 itu dengan warna-warna itu tadi. Bisa dilihat nanti, karena Kuwait itu sangat kecil. Nah, ini data terakhir dari negara Teluk atau GCC. Mungkin teman-teman juga menganggap semua negara yang di Arab itu adalah termasuk negara Teluk. Jadi di sini ternyata kita juga setelah join di Kuwait itu baru tahu ternyata negara Teluk itu hanya 6 negara yang masuk dalam persatu persemakmuran negara Teluk, yaitu Kuwait, Saudi, Qatar, Uni Emirat, Bahrain, dan Oman. Begitu. Nah, adapun yang lain, Iran, Egypt atau Mesir, Libya, Irak dan lain sebagainya itu bukan termasuk negara-negara Teluk, tapi itu masuk negara Arab begitu kurang lebih. Nah, kalau kita lihat di antara negara Teluk yang saya sebutkan tadi itu 6 negara itu memang yang paling banyak karena memang luas wilayahnya berbeda, itu Saudi yang paling tinggi. Di antaranya sampai per hari kemarin tanggal 2 Juni Saudi total confirm case-nya itu 85.261 orang. Kalau Qatar yang kedua 56.910 orang, kemudian Uni Emirat 34.000, kemudian baru yang keempat Kuwait. Kuwait per hari kemarin masuk ke nomor 4 di negara Teluk, yaitu 27.443 orang. Jadi ini di antara negara Teluk yang memang termasuk Kuwait salah satunya yang paling banyak kasus COVID-19 karena memang Kuwait ini adalah negara tujuan orang untuk mencari pekerjaan. Jadi bukan untuk daerah wisata, tapi memang untuk pekerjaan. Nah, ini data berikutnya. Di antara negara Arab yang paling sedikit memang di situ paling bawah itu adalah Syria atau Suria. Itu hanya paling sedikit, bahkan hanya yang meninggal itu 1 orang, total kasus hanya 122 orang. Nah, ini diantara tentunya di setiap negara punya tata pelaksanaan masing-masing, punya kebijakan dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Ya, ini sekilas mungkin tentang Kuwait. Jadi Kuwait memang kecil sekali. Ya, ada beberapa di Kuwait ada khamsah muhafazat begitu. Kalau kata orang Kuwaitnya ada hanya 5 provinsi. Kuwait itu kecil sekali. Dan luasnya itu kurang lebih hanya sekitar 18.000 km persegi. Kuwait. Jadi ini wilayah-wilayahnya, kebetulan kami ada di Sabah ini sekarang, daerah Farwaniyah itu ada di situ. Nah, batas di negara-negara samping itu ada Irak, Saudi Arabia, dan Iran. Ini yang berbatasan langsung dengan Kuwait. Silakan Pak, lanjut. Ini sekilas saja. Iya, ini nationality by religion. Kenapa saya bikin, karena memang ini data yang bisa didapat dari Desember 2009. Ini Kuwait memang hampir dikatakan penduduknya itu lebih banyak daripada ekspatriat daripada penduduk aslinya. Penduduk asli Kuwait itu hanya sekitar
1.430 sekian, atau kurang lebih 1.500.000 orang. Nah, sementara totalnya sekarang itu penduduk Kuwait sekitar 4.776 orang. 4.776.407 orang. Nah, itu sisanya itu antaranya adalah dari ekspatriat, di mana para ekspatriat bagiannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di Kuwait, ada yang sebagai nurse, ada yang sebagai engineering di Petroleum Kuwait, ada juga di hospitality dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya singkat menjelaskan ini kurang lebih di Kuwait memang ada, selama COVID-19 ini berlangsung, sudah ada beberapa kali kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kuwait, khususnya Ministry of Health Kuwait atau MOH Kuwait. Ini yang terakhir kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kuwait. Seperti yang ada di slide itu. Sebentar, Pak. Nah, ini kita protokol yang diberikan oleh Ministry of Health Kuwait itu, yang pertama tentang diagram for healthcare worker itu, atau HCW itu, kontak with COVID-19 case, atau yang kontak langsung dengan yang penderita COVID-19, begitu ya. Nah, ketika seseorang itu dia kontak langsung dengan orang yang menderita COVID-19, maka ada kategori di sana. Yang pertama itu low risk exposure, atau yang orang berinteraksi dengan orang yang COVID-19 itu hanya low risk, begitu, yang paling rendah. Di mana diantaranya ketika dia dikatakan rendah, artinya nggak intens untuk interaksi dengan orang yang kena COVID-19, maka dia boleh untuk kembali bekerja. Itu. Dan selama 14 hari dia di self monitoring di rumah sendiri, begitu, monitor sendiri di rumah, tentunya dengan menggunakan PPD atau PPE istilahnya kita di sini, untuk proteksi dirinya itu. Kemudian tidak digunakan untuk rapid test atau swab. Nah, mungkin kami berinformasikan saat ini hampir di bagian besar di Kuwait sekarang sudah tidak diberlakukan lagi, terutama di rumah sakit, sudah tidak dilakukan lagi rapid test itu, karena rapid test akuratnya sangat sedikit, sekitar 30-35% saja. Jadi di Kuwait kalau memang orang sudah dengan high risk atau medium risk nanti itu, dia langsung di PCR atau di swab untuk COVID-19. Nah, itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya itu ketika seseorang ini masuk ke medium, dia harus di home quarantine atau di karantina di rumah. Ya, dengan tetap dimonitor oleh dirinya sendiri. Kemudian nanti dia akan diswab pada hari yang ke-7. Jadi kalau yang sebelumnya itu dia begitu ada gejala dengan COVID-19, panas, batuk, sesak napas, atau hilang rasa begitu untuk makan, dia langsung datang ke rumah sakit atau puskesmas yang dirujuk oleh pihak Kuwait, pihak pemerintah, untuk minta surat rekomendasi untuk dibawa ke rumah sakit untuk diswab. Nah, sekarang sudah tidak diberlakukan lagi itu. Ini berlaku baru 3 hari yang lalu, ini protokol ini yang terbaru. Nah, dengan itu maka yang medium dan high risk itu dia nanti akan di swab atau di PCR setelah hari yang ke-7. Nah, kita lihat nanti ketika negatif hasilnya, COVID-19 itu hasil swabnya itu negatif, maka dia monitor itu hanya seperti itu, bisa dia langsung untuk bekerja kembali. Mohon maaf ini Pak, karena tadi di laptop agak ini materinya, jadi saya harus baca sedikit. Ya, tentunya dengan memakai PPE atau PPD yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, ataupun kita kita beli sendiri, kita mempersiapkan sendiri untuk menggunakannya supaya tidak terpapar dengan yang lain. Kemudian ketika hasil daripada swabnya itu ekivokal, ada istilah ekivokal itu
Ya, kurang lebih pengertiannya itu pertengahan. Dia antar 50-50, dia positif atau negatif. Maka ketika hasil reportnya itu equivokal, maka dia harus diswab ulang setelah 2 kali 24 jam. Artinya setelah 2 hari dia harus diswab ulang untuk COVID-19-nya. Kemudian ketika hasilnya itu positif, maka dia harus diisolasi di rumah. Jadi sekarang karena memang mungkin kebijakan, kenapa diganti-ganti kebijakan Kuwait ini, karena memang lihat jumlah pasiennya setiap hari itu hampir 1.000 dan di atas 1.000 terus, sehingga rumah sakit itu tidak mencukupi untuk kalau seandainya semuanya harus dirawat. Jadi yang high risk saja, yang punya sesak nafas dan lain sebagainya yang bisa untuk dirawat di rumah sakit. Pada umumnya, kalau memang dia tidak ada gejala yang signifikan, maka diperkenankan untuk home quarantine atau karantina di rumah masing-masing. Nah, itu next, Pak. Next slide-nya, Pak. Ya, ini nanti bisa di next, Pak. Ini nanti sebenarnya next saja dulu. Lagi di bawahnya, Pak. Ya, ini berikutnya itu yang ini. Ketika nanti dia itu sudah dikatakan positif COVID-19, maka dia harus home isolation di rumah itu, dia karantina di rumah, maka dia harus, ya ini terutama bagi teman-teman yang health worker provider, health worker atau teman-teman yang tenaga medis, baik dokter ataupun perawat, ataupun tenaga-tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, maka mereka memang dibolehkan untuk home quarantine, untuk tinggal di rumah sambil diobservasi oleh sendiri, ya minimal tentang vital sign yang biasa kita cek gitu, cek blood pressure atau tekanan darah, saturasi dan lain sebagainya yang biasa kita cek dengan sendirinya di rumah masing-masing. Akan tetapi ketika dia bukan health worker, bukan pekerja di institusi kesehatan, maka dokter yang ada di rumah sakit, dia akan triage nanti, akan melihat bagaimana kondisinya si pasien ini, begitu. Pada umumnya yang ekspatriat, yang selain bekerja di institusi kesehatan, maka mereka akan langsung di-admitted di rumah sakit, masuk ke rumah sakit, dirawat, begitu. Langsung diambil swab dan menunggu hasil. Itu. Kemudian nanti ada skor yang lebih itu, bisa kembali ke atas tadi Pak, slide yang sebelumnya, yang ada skor itu. Satu lagi di atas. Ya, ini teman-teman semuanya, home isolation itu for, ya di bawahnya tadi Pak. Oke, ini jadi ada skor yang bisa seseorang nanti itu apakah dia berkenan untuk diisolasi di rumah atau dia harus dirawat di rumah sakit. Itu nanti ada keterangannya di situ yang skor dari 0, 1, 2, 3 ke kanan dan 0, 1, 2, 3 ke kiri itu ada, misalnya dilihat nanti dari di assessment-nya itu atau di cek itu dia respiratory rate-nya atau nafasnya itu, pola nafasnya itu kurang dari 8. Ya, atau kalau itu nanti dia masuknya 3 begitu ya, skornya demikian. Yang selanjutnya itu kalau kurang dari 0, maka ketika dia kurang dari 0, maka dia memang harus dirawat untuk di rumah sakit. Kemudian setelah yang ke kanannya itu lebih dari itu, dan tentunya itu dengan respiratory rate-nya yang normal begitu, maka memang tidak diperkenankan begitu. Begitupun ke bawahnya, oksigen saturasinya, terus blood pressure-nya itu dilihat, terutamanya nanti yang sistoliknya, yang tekanan darah yang paling bawahnya itu, nanti dengan level-level yang sudah ini skor yang ditentukan oleh Ministry of Health Kuwait. Tentunya memang Kuwait bekerja sama dengan Kanada di sini Pak, dengan WHO juga untuk menentukan range-range ini, apakah seseorang layak untuk dirawat di rumah sakit atau cukup hanya diobservasi dan juga akan dimonitor di rumah masing-masing. Begitu. Ini tentang kemudian terkait dengan
pasien-pasien yang di swab itu memang di sini sekarang seperti yang saya sampaikan di awal, memang pasien-pasien yang sudah masuk ke rumah sakit hampir 80% sekarang itu tidak dilakukan PCR rapid test karena memang katanya akurasinya kurang tepat, maka langsung di swab. Nah, swab ini sangat cepat memang di sini, ada yang sudah hasilnya itu di antara 7 sampai 8 jam memang juga sudah keluar hasilnya. Nah, ketika nanti saya ada slide berikutnya itu beberapa rumah sakit yang sudah disediakan oleh pemerintah Kuwait di sini, baik rumah sakit yang ada ataupun di tempat karantina yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kuwait jauh dari pemukiman masyarakat di Kuwait, adanya di perbatasan Saudi sana, begitu. Untuk nanti ya untuk dikarantina setelah dia dikatakan positif. Nah, seperti itu kurang lebih pelaksanaan pasien-pasien yang terpapar COVID-19 di Kuwait. Lanjut, Pak. Nanti biar kita diskusi saja begitu. Lanjut ini, Pak. Ya. Nah, ini saya sedikit cari kemarin dapat datanya itu Pak, update COVID-19 di Indonesia. Per hari kemarin itu 27.549. Ya. Itu yang sembuhnya itu 7.000 sekian, hampir 8.000. Yang meninggal sudah hampir 1.663 orang. Itu per kemarin, Pak ya. Nah, walau alam untuk hari ini memang jumlah dari jumlah itu Indonesia dengan penduduk sekian banyak dan Kuwait yang penduduknya hanya cuma 4 juta sekian tadi itu, ternyata yang terpapar COVID-19 itu lebih banyak kan Kuwait. Silakan Pak, next ininya, slide-nya. Ya, ini untuk yang di Kuwait per hari kemarin Pak. Per hari kemarin total kasus sudah 28.649 kasus. Kasus yang aktif sekitar 14.142 orang. Meninggal sampai hari ini sudah 226 orang. Termasuk diantaranya warga negara Indonesia kita 2 orang, 1 perawat, 1 pekerja rumah tangga yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau-beliau semuanya termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPP tadi Pak Harif menjadi syuhada insya Allah. Kemudian yang sembuh 14.281 orang. Kasus baru kemarin tanggal 2 Juni itu 887 orang. Itu yang kemarin. Jadi ini yang terinfeksi per kemarin Pak, kemarin pagi kebetulan saya ini 72 orang, tapi info yang saya dapat kebetulan PPNI Kuwait punya Satgas COVID-19 yang dibentuk sama pengurus. Info yang saya dapat hari ini adalah 74 orang. Jadi kami juga ada hotline KBRI, ini data yang ada dari KBRI. Next Pak. Ya, ini data yang kita dapat dari Ministry of Health Kuwait kemarin ini, data kemarin berdasarkan warga negara itu Pak ya, berdasarkan negara yang terdampak yang kena ininya itu kasus kemarin, new case kemarin itu 887 orang. Itu new recovery itu yang baru recovery itu kembali ini 1.382 orang dan yang meninggal kemarin 6 orang, jadi totalnya 226 orang. Yang dites kemarin, artinya di swab itu sekitar 3.325 orang, itu per hari kemarin. Nah, kita lihat per negara itu memang sekarang awalnya di Kuwait terpapar itu banyaknya ekspatriat. Tapi ketika kebijakan pemerintah Kuwait, dia menarik semua warga negaranya yang ada di Eropa, Amerika, dan yang ada di luar semuanya untuk masuk ke Kuwait, artinya untuk di treatment di Kuwait. Saat itulah ketika masuk ke Kuwait, walaupun mereka sebelum masuk pulang ke rumah masing-masing, dikarantina dulu seperti yang saya bilang tadi itu, di perbatasan Saudi, disediakan resort dan kayak villa seperti itu, bagi yang mereka baru masuk ke Kuwait, akan dikarantina selama 14 hari. Itu kebijakan yang awal. Nah, setelah 14 hari, mereka akan dites, nanti kalau negatif baru dipulangkan ke rumah masing-masing. Nah, sehingga saat itu yang pribumi atau orang Kuwait sendirinya itu sangat sedikit memang waktu itu, waktu awal-awal. Tapi sekarang, karena penyebaran itu yang dari luar tadi itu masuk sudah dan memang meningkat begitu. Per kemarin itu 314 orang. Kemudian yang kedua itu ada warga negara India 201 orang. Kemudian Egyptian atau Mesir 115 orang dan Bangladesh itu yang 4 besar itu yang masuk karena memang di sini warga negara ekspatriat yang paling banyak bekerja juga itu diantaranya itu tadi India, Egyptian, Bangladesh juga itu
Nah, sementara kita Indonesia hanya sebagian sedikit saja begitu. Next, Pak. Ya, ini WNI yang positif COVID-19 per 2 Juni kemarin. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini update yang terbaru adalah 74 orang. Ini kemarin 72 orang, 60 orang perawat, 60 orang, 12 orang non perawat. Artinya ada yang sebagai engineer, ada yang juga ibu rumah tangga begitu, ada yang juga PRT begitu, yang kerja di rumah tangga di pribumi sini. Nah, dari 72 orang itu, yang karantina mandiri di rumah itu 36 orang. Artinya kondisi mereka itu adalah tidak ada gejala tadi itu, atau low risk yang tadi di slide yang sebelumnya itu, maka mereka kebanyakannya ini adalah di karantina di rumah masing-masing, 36 orang. Kemudian yang dirawat di rumah sakit sampai hari ini, dari total WNI yang terdampak COVID-19, ada 2 orang saja. Sebelumnya ada 4 orang, 2 orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau berdua menjadi syuhada insyaallah. Kemudian yang sembuh 32 orang. Artinya yang sembuh ini sudah balik ke rumah masing-masing. Dan yang meninggal 2 orang, termasuk teman kita sejawat perawat almarhum Kang Nanang Suyono asal Tasikmalaya yang meninggal tepat 1 bulan beliau dirawat di rumah sakit. Beliau kena positif 25 April dan meninggal 25 Mei kemarin. Allah panggil beliau setelah sekian lama dirawat, dan mudah-mudahan kami di Kuwait juga turut berduka cita karena beliau ini di antara anggota PPNI ataupun yang sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan di Kuwait. Dan perlu kami informasikan teman-teman semuanya, sebelum slide ini, jadi di Kuwait, kebijakan Kuwait sekarang untuk yang meninggal, karena sampai hari ini perawat yang meninggal itu sudah lebih dari lebih dari 20 orang, 15-an orang, dokter juga begitu, maka kebijakan pemerintah Kuwait itu bagi teman-teman atau tenaga medis yang menjadi frontliner dan meninggal, maka mereka akan membuat kebijakan, akan dibuatkan nanti sebuah monumen atau nama jalan atau sebuah tempat untuk mengabadikan nama-nama para syuhada ini, gitu. Sebuah penghargaan dari pemerintah Kuwait, gitu. Next, Pak. Ya. Nah, ini saya cuplikan ada di antara rumah sakit yang disiapkan oleh pemerintah Kuwait untuk merawat pasien-pasien COVID-19 itu. Yang pertama, Jaber Al-Ahmad Hospital. Saya kira mungkin Pak Ketua dan Bu Sekjen waktu datang ke Kuwait mungkin sudah pernah kami antar ke tempat ini untuk melihat. Kurang lebih kapasitas bed daripada rumah sakit ini bertaraf internasional hampir 3.500 bed. Itu yang pertama. Yang di tengah juga Al-Jahra Hospital, adanya di Provinsi Jahra, dan yang ketiga itu ada di Provinsi Ahmadi, Adan Hospital. Ini diantaranya. Selain rumah sakit ini, ada juga rumah sakit yang lain yang sudah ditentukan oleh MOH atau Ministry of Health Kuwait untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Next, Pak. Ya, mungkin teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sejawat, mungkin ini hanya sekedar renungan atau tips buat kita semuanya. Sampai saat ini memang virus itu belum ada ditemukan obatnya. Baik itu yang sekarang yang baru muncul COVID-19 ataupun HIV, sampai hari ini belum ada. Terus virus ini menyerang tubuh yang imunitasnya rendah, yang berisiko tinggi, orang-orang yang manula, yang mempunyai penyakit kronis, dan stres psikologis. Secara umum, fisik dan jiwa kita memiliki irama tubuh yang stabil. Kalau stabil irama tubuhnya, maka akan kuat imunitas kita. Maka mungkin dari saya tips pribadi tentang ini ada 4P itu, agar irama tubuh kita itu tetap stabil. Yang pertama memang pola hidup sehat kita. Yang pertama sehat, baik sehat psikis ataupun sehat psikis. Nah, Ramadan kemarin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam, Ramadan itu memang lahan latihan juga buat kita, terapi buat kita untuk menuju kesehatan fisik dan psikis ini. Dan alhamdulillah kami di Kuwait juga mengadakan seminar tentang hikmah saum menuju kesehatan fisik dan psikis. Kemudian yang kedua, pola makan yang sehat.
halalan dan thayyibat. Tentunya makan yang sehat dan halal tentunya, dan juga baik begitu. Yang ketiga, pola hidup sosial yang sehat. Nah, kita mungkin di tanah air dengan COVID-19 seperti ini, situasinya ekonominya susah begitu, sehingga penyakit-penyakit hati itu muncul, sehingga pertahanan tubuh kita itu akan menurun dan mudah akan terpapar dengan virus ini, COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan sosial kita juga, walaupun memang ada kebijakan social distancing, tapi melalui seperti ini jaga hubungan sosial kita antar sama. Yang terakhir itu pola hidup spiritual yang sehat. Nah, tentunya tidak ada yang bisa mengatasi sampai hari ini negara manapun untuk COVID-19 ini porak-poranda semuanya untuk mengatasinya, termasuk Amerika sekalipun. Nah, kita bagi orang yang beriman, tentunya kita yakin bahwa semuanya ini adalah ciptaan dan kita akan kembalikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk menyembuhkan. Next, Pak. Ya, terakhir di end dari saya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Atau kama qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Yang terakhir, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya untuk hari esok. Dan tiada seorang pun yang mengetahui dan memahami di belahan bumi mana Allah akan cabut nyawanya. Jadi bagi teman-teman semuanya, kita sebagai frontliner, sebagai teman-teman perawat, baik itu dokter dan mitra kita semuanya, ini adalah memang sebagaimana janji-janjinya Rasulullah SAW juga, bahwa ketika kita memang meninggal ketika menangani kasus-kasus seperti ini, mudah-mudahan kita ikhlas dan kita menjadi husnul khotimah, insya Allah kita menjadi syuhada, insya Allah. Jadi memang jangan COVID-19 ini bukan aib, tapi ini adalah sebagai ladang amal buat kita ketika kita mengerjakannya itu dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, dan tentunya mengikuti protokol-protokol yang ada. Terakhir, Pak. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin dari kami, nanti mudah-mudahan kalau ada diskusi, insya Allah, terkait dengan slide-slide yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita nanti akan kalau ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Bila fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita berada di MOH, di bawah Ministry of Health, jadi alhamdulillah sekali, meskipun saya berada di lockdown di Indonesia, semua salary itu masuk ke rekening kita, alhamdulillah, dari Ministry of Health. Langsung ke laptop ya, Pak Erwin. Kembali ke laptop. Next, bisa di. Nah ini kami PPNI Kuwait. Jadi ini saya mengambil tema ini sebagai gambaran teman-teman perawat Indonesia yang nanti mungkin akan menjelajah ke berbagai belahan dunia. Jadi khususnya untuk Middle East, jangan takut. Nanti di sini di Kuwait, Uni Emirat Arab, kemudian di Qatar dan Arab Saudi, kita sudah mempunyai DPLN atau Dewan Pengurus Luar Negeri. Jadi ada PPNI Kuwaitnya di sana. Untuk sejarah PPNI Kuwait sendiri, awalnya bernama APIK atau Asosiasi Perawat Indonesia di Kuwait. Didirikan pada tanggal 30 Juni 1994 di Kuwait oleh Bapak Saiful Hardi. Kemudian tanggal 11 Mei 2006 bergabung dengan PPNI Pusat di bawah komando waktu itu Ketua PPNI-nya yaitu Prof. Ahiryani DNSC. 2006 ini waktu saya sebelum lulus Akper ya. Kemudian pada tanggal 7 sampai 9 Mei tahun 2015 di Palembang, PPNI Pusat mengadakan musyawarah nasional. Alhamdulillah PPNI Kuwait atau INAK mengirimkan satu delegasi, yaitu waktu itu saya sendiri sebagai sekretaris PPNI Kuwait, dan saya sendiri dari Isya sampai subuh ikut merumuskan ADRT yang kita pakai sampai saat ini ya. Mudah-mudahan nanti di next musyawarah nasional kita bisa
menghasilkan lagi keputusan-keputusan yang berpihak kepada perawat Indonesia ke depan ya. Kemudian next lagi. Ini populasi perawat Indonesia di Kuwait semakin hari semakin berkurang. Jadi waktu itu sampai 1.000 lebih teman-teman perawat Indonesia yang berkarir di Kuwait. Nah ini per tahun kedatangan dari total kita mengadakan sensus, PPNI Kuwait mengadakan sensus tahun 2018 dan 2019. Total perawat Indonesia yang ada di Kuwait yaitu kurang lebih ada 405 orang, di mana sesuai data ini dari perkedatangan dari tahun 1993 ini masih ada 6 orang, berarti udah berapa puluh tahun ya itu. Kemudian 1994 masih ada 3 orang yang masih bertahan di Kuwait mengabdi. Kemudian 1998 ada 1 orang. Nah ini yang tahun 2000, keberangkatan tahun 2000 masih bertahan ada 57 orang. Keberangkatan tahun 2001 ada 60 orang, kemudian 2002 ada 1 orang. Kemudian next. Ini tahun 2003 masih ada 47 orang, 2004 38 orang, 2005 ada 2 orang, 2006 ada 1 orang, dan ini perekrutan terakhir sampai dari 2008 sampai 2020 ini belum ada lagi perekrutan dari Indonesia. Nah, dari 2008 ada kedatangannya ada 25 orang yang masih bertahan, 2009 64 orang. Kemudian next, ini ya 47 orang 2010. Ini angkatan saya 2010. Kalau Kang Suhardi tadi beliau masuk ke angkatan 2009. Kemudian 2011 ini masih angkatan 2008, kelulusan 2008 ini 14 orang yang masih bertahan sampai sekarang di Kuwait. Nah, dari 2012 sampai 2019 ini teman-teman yang masih ada 8 orang ya. Kemudian yang 2018 31 orang, kemudian 2019 10 orang. Ini merupakan teman-teman kita yang bekerja bukan di bawah Ministry of Health atau kalau kita Kemenkes atau PNS-nya Kuwait. Ini yang teman-teman yang bekerja di private sector atau di sektor swasta. Ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi asisten perawat, dan ada yang mayoritasnya menjadi caregiver ya. 2020 belum ada kedatangan. Kemudian next, Pak Erwin. Next, Pak Erwin. Nah ini, kita anggota PPNI Kuwait juga merujuk segala sesuatunya kepada ADRT yang sudah diputuskan di tahun 2015, yaitu adanya hak dan kewajiban anggota. Nah ini hak dan salah satunya itu membayar uang pangkal, kemudian menjunjung tinggi dan lain-lain. Kemudian hak anggotanya yaitu anggota harus mengajukan pendapat, mendapatkan kesempatan menambah dan mengembangkan ilmu. Kita alhamdulillah fasilitasi juga. Kita PPNI Kuwait ada kerjasama dengan 2 institusi pendidikan di Indonesia untuk melaksanakan e-learning. Jadi teman-teman yang masih diploma di Kuwait, teman-teman Kuwait bisa melanjutkan ke S1 keperawatan. Kemudian ada juga kita sedang mengambil S2 di manajemen ya, S2-nya. Kemudian ini permasalahan perawat yang ada di Kuwait, atau mungkin ada juga terjadi di negara Qatar ataupun di Saudi Arabia ataupun di Jepang ya. Untuk di Kuwait sendiri ada 5 garis besar yang saya presentasikan. Yang pertama, next ya Pak, ini maaf, next dulu Pak Erwin. Halo. Oke. Jadi permasalahan perawat di Kuwait ada 5 nih. Yang pertama adalah verifikasi ijazah. Verifikasi ijazah ini tentunya teman-teman pernah mendengar ada beberapa perawat Indonesia yang bekerja di Kuwait yang diterminasi. Ini salah satunya adalah tentang masalah verifikasi ijazah. Di mana verifikasi ijazah ini adalah dari pemerintah Kuwait akan menanyakan keaslian ijazah kita melalui
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan di Indonesia. Dan ini sangat ngejelimet sekali, dan sampai sekarang dari 400 teman-teman kami ada sekian mungkin 100 lebih yang masih bermasalah dengan verifikasi ijazah. Nanti pengendaliannya atau pelindungannya nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, ini isu malpraktek di tempat kerja. Ada juga beberapa teman kita yang bermasalah di malpraktek, atau waktu itu ada teman-teman kita yang di ambulan, sampai kita di malpraktek itu ada yang dikriminalisasi juga oleh anggota keluarga pasien, dan alhamdulillah hanya ada beberapa yang terjadi. Kemudian masalah yang ketiga adalah kontrak kerja yang tidak sesuai. Ini juga pernah terjadi dan termasuk di angkatan kepengurusan saya sendiri. Jadi teman-teman yang di private sektor atau swasta itu sebenarnya ada yang tidak amannya. Jadi teman-teman nanti kalau bekerja harus berhati-hati juga ketika mendapat tawaran yang di private atau swasta, harus benar-benar dianalisa itu kontrak kerjanya. Jadi teman-teman yang terjadi waktu itu dari Indonesia bekerja sebagai caregiver di Kuwait, dan ternyata dari company di Kuwaitnya itu tidak bertanggung jawab. Jadi mereka seolah-olah terlunta-lunta dan tidak mendapatkan haknya atau gajinya. Kemudian itu ya, cuman 1-2. Kalau yang di Ministry of Health, alhamdulillah untuk masalah kontrak kerja kita tidak ada masalah, kita terjamin. Di awal 1 tahun atau 2 tahun yang di bawah Ministry of Health itu memang kita minimumnya harus 2 tahun. Setelah itu kita tidak ada kontrak kerja, kita hanya merenew iqomah atau izin tinggal. Itu pun difasilitasi oleh rumah sakit kita, rumah sakit sendiri gitu ya. Jadi kita tidak usah untuk sendiri ke imigrasi, tapi difasilitasi oleh rumah sakit. Jadi itu mudah sekali untuk MOH. Tiap 4 tahun kita bisa ini, 4 tahun sampai usia pensiun. Sebenarnya usia pensiun kita bisa bekerja di sana maksimum sampai usia 60 tahun, seperti itu. Kemudian permasalahan yang terjadi yang keempat adalah perawat Indonesia yang sakit, tentunya ada juga. Kemudian perawat Indonesia yang meninggal. Nah, di sini mungkin kita tidak selamanya sehat. Di kepengurusan saya pun ada teman-teman perawat yang sakit, kemudian kita advokasi juga, kita dilakukan pendampingan. Kemudian yang meninggal, kita melakukan pendampingan juga sampai jenazahnya bisa dikirimkan ke Indonesia. Kemudian yang kelima adalah isu STR atau Nursing License. Isu STR ini sebenarnya untuk perawat yang di bawah Ministry of Health ini tidak terlalu dipermasalahkan, tapi menurut undang-undang seluruh perawat Indonesia yang berada dimanapun harus mempunyai legalitas yaitu STR. Makanya kita mengepus teman-teman anggota yang ada di Kuwait untuk melakukan pendaftaran STR. Kemudian STR ini sangat berarti bagi teman-teman yang bekerja di private. Jadi untuk mengajukan next kontrak kerja yang berikutnya, teman-teman yang di private ini harus menunjukkan STR dari Indonesia, seperti itu. Kalau tidak bisa, ya mereka tidak bisa bekerja sebagai perawat atau caregiver di negara Kuwait. Kalau untuk yang perawat MOH ini enak sekali, jadi nursing license-nya kayaknya seumur hidup. Jadi tidak seperti di Qatar atau di KSA ada tes biometrik, dan tiap beberapa tahun harus ada pembaharuan STR, kemudian biometrik lagi. Kalau di Kuwait tidak ada, alhamdulillah. Kemudian next, Pak Erwin. Next, Pak Erwin. Nah, ini upaya perlindungan dan advokasi dari kami, dari PPNI Kuwait. Tentunya kita berkoordinasi dengan beberapa stakeholder, KBRI, DPP, PPNI, kita intens sekali, alhamdulillah. Di kepengurusan saya sangat terhormat gitu ya, bisa kedatangan ketiga tim pengurus inti dari Pak Harib, pernah Pak Bu Sekjen, kemudian kemarin terakhir Pak Apri, bagian bendahara, alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke Kuwait, dan kita mengadakan mengadakan
sharing pengalaman dan masukan untuk perawat Indonesia semakin lebih maju. Nah, ini untuk upaya perlindungannya, yang pertama yaitu tadi masalah verifikasi jasa. Dari awal kepengurusan kita sudah membentuk komite verifikasi jasa yang terhubung dengan KBRI Kuwait, kemudian Kementerian Luar Negeri di Indonesia, Kementerian Kemenkes yang di sini PPSDM, kemudian Kemendikti, dan alhamdulillah kemarin terakhir rapat dengan DPP Pak Harip Pusekjen tanggal 27 Februari kami kebetulan lagi cuti ketemu di Depok, dan dari Pak Harip sendiri insya Allah ada kejelasan dan sudah ada komunikasi dengan Departemen Pendidikan untuk bisa menyelesaikan masalah verifikasi jasa teman-teman perawat Indonesia yang ada di Kuwait. Jadi poin yang kedua yaitu tadi masalahnya ada malpraktek atau kriminalisasi dari keluarga pasien, itu sering terjadi, ada 1, 2 atau 3 case yang terjadi. Jadi kita PPNI Kuwait selalu koordinasi dengan KBRI, karena PPNI Kuwait tentunya kedudukannya di sana tetap sebenarnya kita harusnya independen, tapi tetap di bawah perlindungan dari KBRI. Dan alhamdulillah Pak Kedubes yang sekarang pun yang sebelumnya, apalagi yang sekarang Pak Tritariat sangat mendukung sekali teman-teman PPNI ini. Jadi pengurus PNI, segala kegiatan dari tempat seminar, tempat perkumpulan, tempat rapat itu sangat free di gedung KBRI kapanpun. Dan alhamdulillah setiap kegiatan juga kita dapat akomodasinya dari KBRI, alhamdulillah dibantu gitu ya. Seperti Pak Harip ketahui. Kemudian untuk masalah kriminalisasi kita juga bekerja sama dengan lawyer KBRI, dan sebenarnya ada satu kasus pending ya dengan masalah kriminalisasi, dan ternyata dari anggota PPNI sendiri mengajukan untuk tidak memakai lawyer KBRI dan memakai lawyer sendiri. Nah, itu keputusannya diberikan kepada anggota sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi ya tentang masalah kontrak kerja yang tidak sesuai. Alhamdulillah kalau di bawah ministry tidak ada. Ini yang perlindungan untuk teman-teman anggota yang bekerja di private sector. Jadi kita koordinasi juga dengan Adnaker KBRI. Di sini ada Pak Alamsa. Untuk Adnaker KBRI sangat responsif sekali juga. Kemarin ada kasus ada yang tidak dibayarkan sama sekali, itu salary-nya oleh company dari Kuwait, dan dibantu oleh Adnaker KBRI sampai hak-haknya sampai mereka pulang, untuk teman-teman perawat ini yang jadi caregiver, sampai mereka pulang dan salary-nya diberikan gitu utuh. Kemudian yang poin yang keempat, apabila ada perawat yang sakit dan meninggal, PPNI Kuwait ini selalu membentuk penanggung jawab pendampingan yang sakit atau meninggal. Alhamdulillah sangat teman-teman dari pengurus ini lillahi ta'ala ya, apabila ada yang sakit, terakhir kita pendampingan untuk kondisi kesehatannya seperti apa, tiap harinya kita pantau, kemudian kebutuhan sehari-harinya kita pantau juga dan penuhi. Kemudian apabila ada yang meninggal, sebelum kepengurusan saya ada yang meninggal, kita juga dari PPNI Kuwait melakukan pendampingan, tentunya dibantu dengan KBRI untuk memberangkatkan jenazahnya. Dan di sini juga teman-teman anggota atau pengurus PPNI ada yang menjadi nurse escort, di mana apabila ada WNI yang sakit atau yang sakit dan harus diberangkatkan ke Indonesia, kita juga membantu KBRI untuk melakukan pendampingan, jadi ikut gitu mendampingi yang sakit. Kemudian masalah STR, alhamdulillah kita membentuk tim STR koordinasi dengan DPP tentunya dan Ibu OS di KTKI waktu itu dan alhamdulillah waktu setelah koordinasi dengan DPP dan KTKI, kita mengadakan langsung pelaksanaan
pembuatan STR 1 hari. Alhamdulillah waktu itu 1 hari KTKI juga dengan rombongan Kemenkes dan DPP datang ke Kuwait dan bisa menghasilkan atau mengeluarkan 99 STR dalam 1 hari. Ini adalah suatu prestasi ya untuk kami dan PPNI Kuwait, DPP dan KTKI dalam melakukan tugasnya mengayomi anggota PPNI dimanapun berada baik, dan mudah-mudahan ini masalah STR juga ada kejelasan ataupun kemudahan untuk teman-teman perawat yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok Indonesia ya, bukan hanya di Kuwait. Di Kuwait alhamdulillah tahun kemarin kita sukses dan mudah-mudahan ke depan juga tidak ada masalah lagi dengan masalah STR. Begitu upaya pelindungan dan advokasi dari PPNI Kuwait. Dan kebetulan untuk menghadapi COVID-19 ini, seperti kita ketahui kasus pertama, next Pak Erwin, maaf, next dulu. Ya. Di kasus pertama untuk WNI yang terpapar yaitu teman kita perawat yang sudah almarhum yaitu Kang Nanang Suyono, kebetulan senior saya beliau alumni Stikes BTH, waktu itu Nasusada Cilolohan 34 Tasikmalaya. Itu kasus pertama, beliau itu sebelum dinyatakan positif itu, beliau menyerahkan hampir 1.500 paket lebih untuk warga negara Indonesia yang terdampak. Jadi melalui beliau mendapatkan dari Lajnah Kuwait, dan alhamdulillah bisa gol dan diberikan ke KBRI. Nah, setelah penyerahan itu ternyata beliau positif. Nah, baru tanggal 25 Mei-nya itu beliau dirawat. Itu. Karena tren perawat Indonesia yang di Kuwait ini semakin banyak yang positif, maka kami dari PPNI Kuwait membentuk Satgas COVID-19 yang ketuanya Satgasnya adalah Saudara Fernandola Eba, Ahmadiyah Korotan. Beliau bekerja di ambulan Emergency Medical Service atau ambulan. Adapun tugas pokoknya seperti ini, melakukan usaha preventif atau promotif, jadi tidak seluas tim COVID-19 DPP ya, karena cakupan Kuwait hanya sedikit. Kemudian kita juga melakukan pendataan serta update setiap hari perawat atau beserta keluarganya yang terkena COVID-19. Alhamdulillah juga KBRI ini untuk data-data WNI yang terpapar COVID itu datanya merujuk ke tim Satgas COVID-19 ini. Kemudian poin yang ketiga, tugas pokoknya melakukan update kondisi serta treatment yang diberikan bagi perawat yang terkena COVID-19. Kemudian yang keempat, melakukan koordinasi dengan KBRI terkait bantuan yang bisa diberikan terhadap perawat beserta keluarga yang terpapar COVID-19. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan forum diaspora. Kita juga ada diaspora Kuwait yang masya Allah sangat aktif. Kemudian beserta ormas-ormas lainnya dalam upaya memberikan bantuan bagi perawat dan keluarga yang terpapar COVID-19. Yang keenam, tugas pokoknya itu memberikan bantuan komprehensif bagi perawat Indonesia beserta keluarganya yang terkena COVID-19 dan melibatkan stakeholder maupun masyarakat perawat WNI yang berada di wilayah region perawat. Jadi kita saling bantu karena teman-teman kita ini perawat Indonesia yang positif misalkan ada di daerah yang terkena lockdown 24 jam. Nah, alhamdulillah sekali dengan kita perawat Indonesia karena punya ID-nya rumah sakit itu seperti surat saktinya. Jadi mereka itu bisa keluar masuk meskipun 24 lockdown, dijaga oleh National Guard, bukan lagi sama polisi gitu ya. Jadi mereka tetap bisa keluar masuk karena mempunyai kartu ID hospital dan kita tinggal memakai kostum putih-putih. Jadi teman-teman ini saya sangat apresiasi sekali. Mereka tidak takut dengan National Guard ataupun tidak takut terpapar meskipun mereka harus bekerja selama 12 jam. Sekarang peraturannya kalau dulu kami kan 3 shift, sekarang harus ada 2 shift. Jadi 12 jam. Itu karena banyaknya perawat-perawat di Kuwait yang terpapar oleh COVID-19. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tugas pokoknya itu melakukan pelaporan kegiatan Satgas PPNI kepada penanggung jawab. Oh baik, lanjut. Nggak kerasa ya. Ini jumlah WNI untuk per hari ini sampai ada 74 orang, langsung saja. Ini 62 perawat tadi sudah dijabarkan oleh Kang Suhardi ya. Jadi next aja. Oh next Pak, maaf tadi. Pak Erwin next. Nah ini tadi udah dijabarkan, ada 74 orang oleh Kang Suhardi ya.
Jadi 62 perawat. Tetap yang non perawat pun ada di keluarga perawat. Jadi next lagi. Jadi sangat riskan sekali perawat Indonesia di Kuwait. Nah, ini langsung aja peluang kerja pasca pandemi. Tentunya kita berharap pandemi COVID ini bisa segera berakhir dan peluang kerja untuk ke Kuwait itu sangat besar, ke Kuwait atau Qatar atau Saudi Arabia. Tinggal kita bisa mempersiapkan diri, khususnya kepada teman-teman perawat yang masih muda, yang baru 2 tahun pengalaman kerja di Indonesia, persiapkan diri teman-teman, bahasa Inggrisnya. Ini ulasan saya. Pertama, pemerintah Kuwait banyak yang membangun rumah sakit baru dan lebih dari 5-6 rumah sakit belum beroperasi. Jadi rumah sakitnya taraf internasional, gede-gede, 5-6 ini belum beroperasi. Jadi tentunya nanti dibutuhkan perawat Indonesia. Kemudian demand perawat yang besar, mayoritas nurse di usia lebih dari, jadi perawat yang di Kuwait itu di antara rentang usia 40-50 tahun. Ada juga banyak yang 60 tahun dan sudah didorong-dorong untuk pensiun tapi tidak juga pergi, yang teman-teman orang India itu. Kemudian dan yang Kuwaitinya sedikit yang berminat di profesi perawat. Total di setiap ruangan di rumah sakit itu 90% perawat non Kuwaiti. Jadi semua ekspatriat, India, Filipina dan Indonesia. Angka morbidity di Kuwait semakin meningkat di luar pandemi ini. Saat pandemi, ICU di tiap rumah sakit mengalami penambahan 5-6 ruangan. Jadi kemudian banyak perawat yang resign juga. Indonesia sekarang tinggal 400, yang dulunya 1000. Kemudian lampu, ada ini yang informasi yang baik, yaitu ada lampu hijau perekrutan kembali perawat Indonesia oleh Amir Kuwait. Saya dengar langsung dari Bapak Dubes, Pak Sekretariat. Kemudian peluang yang selanjutnya, next Pak Erwin. Ini tes tanpa NCLEX dan Prometric test, tidak seperti Qatar ataupun Saudi Arabia. Tes uji tulis dan interview user MOH saat di Indonesia. Kemudian salary untuk ministry ini range-nya 700 sampai 900 Kuwait dinar. Kurs sekarang itu 47.500. Ya. Kemudian akomodasi apartemen dan transport gratis untuk female nurse, ini 3 kali makan free. Kemudian annual leave ini bisa sampai 33 sampai 45 hari. Jadi saya bisa 2 kali, 19 plus 19. Ada yang 19 hari plus 26 hari seperti itu. Emergency leave maksimal 15 hari per tahun. Kemudian dikasih haji leave juga 1 kali 30 hari. Kemudian nanti setelah kita resign dikasih indemnity. Next Pak Erwin. Cepat-cepatin aja. Nah, untuk nanti mungkin ada teman-teman yang perawat muda, untuk lebih lanjut ada diskusi peluang kerja di Middle East, khususnya Kuwait, bisa di WhatsApp, dicatat nomornya WhatsApp saya, ataupun nanti bisa masuk di grup chatnya WhatsApp ataupun di di join chat ini ada. Ini. Nah, kemudian dokumentasi ini kami mengadakan rapat tahunan. Kita berbatik PPNI, next. Ini rapat koordinasi dengan DPP, dengan Pak Harif. Kemudian next. Nah, ini kita juga ikut memfasilitasi Pak Usman, ya, Dr. Gigi Usman, bersama Kepala Badan untuk intinya untuk mengadakan kembali perekrutan perawat Indonesia ke Kuwait. Ini sedang inilah. Kemudian diplomasi ini. Kemudian next. Ini dengan Pak Dubes, kita rutin mengadakan cek kesehatan bersama Dubes. Next, untuk masyarakat Indonesia di Kuwait. Nah, ini salah satu koordinasi dengan Adnaker KBRI. Kita rutin sekali dengan Adnaker terkait perlindungan perawat Indonesia, karena mereka yang bergerak bebas. Ya. Kemudian mempunyai lawyer juga. Next, ini koordinasi STR. Kelihatan sekali Bu Oos sangat antusias ya, mendengarkan cerita keluhan-keluhan saya, dan akhirnya beberapa bulan kemudian beliau bersama tim ini fotonya ke Kuwait ya. Kemudian next, ini perlindungan pendampingan perawat Indonesia yang sakit di Kuwait dan ada juga yang meninggal. Kemudian next, ini pelatihan BLS untuk pejabat dan staf KBRI oleh PPNI dan MSIK. Kemudian ada donor darah. Next, ini alhamdulillah di atas keterbatasan kami di Kuwait, kami bisa
juga membantu teman-teman perawat yang ada di Indonesia, yaitu melalui PPNI, Takmir Masjid, dan Forum Diaspora. Kami menyerahkan di 24 institusi di 6 provinsi dari masyarakat Indonesia. Next, ini APD ya. Dan nanti sore juga kita mengadakan Inspiring Talk, di mana targetnya adalah warga negara Indonesia, ada sharing pengalaman pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Ini untuk memotivasi teman-teman perawat Indonesia maupun warga negara Indonesia yang ada di Kuwait. Di opening speech-nya ada dari Bapak Duta Besar. Waktu kerjaan dan juga materi mungkin makanya saya yang ditunjuk oleh Ketua PPNI atau PPNI Saudi Arabia. Sebelumnya di kepengurusan PPNI Arab Saudi saya bukan sebagai ketua ya. Tadi diperkenalkan di awal itu sebagai ketua DPLN gitu. Saya di PPNI itu cuma di anggota di Departemen Kerjasama dan Hubungan Antar Luar Negeri. Ya, kemudian di sini saya akan sedikit sharing ilmu pengetahuan. Saya tidak berniat untuk mengajari dosen-dosen atau teman-teman ataupun rekan-rekan sejawat semua yang sedang menyaksikan acara kita pada saat ini. Saya hanya ingin sharing pengetahuan dan pengalaman bagaimana tentang Arab Saudi untuk melawan COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa di Arab Saudi, di negara-negara yang dipaparkan oleh Pak Suharid tadi, bahwa Arab Saudi adalah negara yang jumlah kasusnya sangat tinggi dari yang terkonfirmasi positif. Next, Pak. Ya, ini untuk gambaran umum kasus COVID-19 di Arab Saudi. Ini slide ini saya buat dari tanggal 1 Juni ya. Ini laporan tertanggal 1 Juni 2020. Itu dari jumlah konfirmasi positif itu sampai 87.142 orang. Itu yang terkonfirmasi positif. Cuman untuk sampai di periode kemarin, sampai tanggal 2 Juni kemarin itu, total positif yang terkonfirmasi itu sampai 89.011 orang. Jadi sudah selang sehari sudah ada kenaikan lagi sebanyak 1.800-an orang. Nah, kemudian dari 87.142 orang yang terkonfirmasi positif itu, ini adalah slide bagaimana peningkatan dari first case awal itu dari tanggal 2 Maret, kasus pertama COVID-19 di Arab Saudi yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi, sampai dengan kemarin tanggal 2 Juni itu sebanyak 89.011 orang. Nah, ini untuk grafiknya, bisa kita lihat bagaimana untuk grafiknya. Kemudian untuk yang pasien yang sembuh itu, untuk yang recovery itu bisa sampai angka 65.790 orang. Jadi sekitar 70-75% itu sudah recovery. Jadi kasus yang aktif sampai hari ini itu sebanyak 22.672 orang. Nah, bisa next, Pak. Nah, ini untuk bagian dari kasus penyembuhannya, kita bisa lihat bagaimana peningkatan dari awal case sampai dengan tanggal 1 Juni itu, dari kasus penyembuhan terbanyak selama 24 jam itu sehari menyentuh angka sebanyak 3.500-an lebih pasien yang dinyatakan sembuh. Nah, sempat saya membaca artikel juga bahwa Saudi Arabia mencatatkan sebagai salah satu negara yang dalam kurun waktu 24 jam mencatatkan pasien recovery yang sangat tinggi, yaitu 3.000 sekian. Kemudian ini tuh angka mortality-nya, angka kematian sampai dengan hari ini, sampai dengan laporan kemarin itu tercatat sebanyak 503 orang kematian. Nah, dari angka kematian ini sangat masih sangat juga termasuk di dunia, bahkan mungkin bahwa Arab Saudi dari jumlah kasus yang terkonfirmasi positif itu, jumlah kematian juga masih sangat kecil, mungkin berada di angka 1% atau bahkan mungkin nggak sampai 1% seperti itu. Nah, ini didukung karena 85%, bisa next selanjutnya, Pak. Ya, ini didukung karena dari 85% kasus di Arab Saudi itu semuanya adalah orang dewasa ya. 85% itu orang dewasa, kemudian 4%-nya itu lansia, kemudian anak-anak 11%, dan kemudian yang critical condition itu yang mungkin butuhkan perawatan di ICU itu sebanyak 397 orang. Nah, dari persentase pembagian yang seperti tadi ini, maka tidak mengherankan ya kenapa peningkatan penyembuhan dari pasien-pasien COVID-19 di Arab Saudi itu sangat, dalam sehari itu bisa sampai menyentuh angka 3.000-an. Dan juga memang karena juga
berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini juga sangat mendukung sehingga angka kesembuhan dalam sehari itu sangat tinggi. Nah, dari tadi kasus yang terkonfirmasi positif itu sebanyak 65.000 orang, itu sudah dilakukan swab sebanyak 838.623. Jadi bisa kita lihat perbandingannya dari 838.000 sekian yang dilakukan pemeriksaan swab, yang terkonfirmasi positif lebih dari 80.000. Jadi memang di Arab Saudi ini sangat tidak dilakukan pemeriksaan seperti rapid test atau yang kebanyakan dilakukan di Indonesia. Jadi memang langsung dilakukan pemeriksaan swab dengan melakukan pemeriksaan PCR. Karena memang mungkin seperti yang dikatakan tadi bahwa hasil dari rapid test mungkin tidak terlalu persennya tidak terlalu tinggi. Jadi pemerintah di sini sejak dari awal case itu cuma melakukan pemeriksaan swab. Nah, beberapa poin penting penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi itu, yang pertama banyak dikeluarkan aturan-aturan baru. Aturan-aturan baru ini sebenarnya hampir sama kayak di Indonesia seperti PSBB ya kalau Indonesia. Di sini istilahnya lockdown atau curfew. Jadi ada aturan jam malam yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sejak dari Maret awal itu. Aturan yang pertama itu kalau tidak salah masyarakat atau penduduk itu boleh keluar dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, setelah jam 3 sore itu tidak boleh lagi berkeliaran atau berkendaraan di ruang publik atau di luar rumah. Jika kedapatan berkendaraan di luar rumah, itu bisa didenda sekitar 10.000 rial atau mungkin kalau dirupiahkan sebesar 40 juta. Nah, jadi dari aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah ini, meskipun sudah banyak aturan-aturan baru dan masyarakat banyak yang patuh terhadap ini, cuman kasus positif juga tetap semakin hari semakin banyak, semakin meningkat sampai bahkan menyentuh angka 89.000. Nah, kemudian dari awal curfew dari awal Maret itu sampai pernah beberapa minggu sampai 2 minggu juga dilakukan lockdown selama total 24 jam. Nah, penyebaran COVID-19 di Arab Saudi sendiri ini terutama kasus yang sangat besar itu di kota-kota besar seperti Madinah, Jeddah, dan juga di Riyadh dan di Dammam. Nah, dari kota-kota besar ini yang menyumbangkan jumlah pasien positif yang sangat besar, seperti misalnya di Riyadh sampai sehari itu bisa menyentuh angka 800 kasus baru positif, karena memang semua roda perekonomian mungkin terputar di Riyadh Arab Saudi. Nah, kemudian kemudian beberapa hari yang lalu, alhamdulillah pelonggaran untuk aturan-aturan tersebut sudah mulai dibuka. Masyarakat sudah bisa keluar dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Tetap masih ada pemberlakuan curfew dan jam malam, tapi sudah mulai dilonggarkan. Kemudian dari aturan-aturan tersebut tadi, banyak macam denda. Jika kedapatan sekali melakukan pelanggaran, denda 40 juta, kemudian jika kedapatan lagi, diberikan denda yang berlipat ganda. Jadi seperti itu. Jadi memang masyarakat di sini bukan patuh, tapi karena memang takut karena penalti atau denda yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, poin penting penanganan oleh pemerintah Arab Saudi, bahwa mereka melakukan pemeriksaan swab dengan skala besar. Seperti yang saya katakan tadi bahwa lebih dari 800.000 pemeriksaan swab yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bagaimana upaya mereka untuk melakukan pemutusan mata rantai pencegahan COVID-19 ini. Mereka bahkan itu seperti yang di zona-zona merah, seperti kalau di daerah Madinah ada yang dinamakan daerah kurban, itu memang perwakilan dari Kementerian Kesehatan itu terjun langsung ke daerah tersebut untuk masuk door to door untuk melakukan pemeriksaan swab dari rumah ke rumah gitu. Nah, karena memang kebanyakan mungkin juga karena banyak kita yang seperti kita ketahui bahwa di saat sampai sekarang ini banyak orang tanpa gejala ya kalau istilahnya di Indonesia, atau asimptomatik yang mungkin belum tahu kalau dirinya itu terkonfirmasi positif, cuman karena tidak dilakukan pemeriksaan akhirnya dia tetap berkeliaran. Nah, itu yang ditindaki oleh pemerintah Kementerian Kesehatan Saudi agar supaya orang-orang yang tanpa gejala itu bisa tidak menularkan ke orang-orang lagi seperti itu. Bisa di slide selanjutnya, Pak. Ya, seperti gambar ini kita lihat bagaimana salah satu contoh pemeriksaan swab massal ya.
Jadi ini bukan pemeriksaan rapid test, ini langsung dilakukan pemeriksaan swab massal. Seperti yang terlihat di gambar bahwa kebanyakan memang yang dilakukan pemeriksaan itu bukan asli warga Saudi ya. Mereka kebanyakan memang ekspatriat atau pendatang dari luar negeri seperti dari Mesir, India, Pakistan, Bangladesh, dan juga Indonesia. Nah juga dari persentase warga negara Saudi yang terkonfirmasi positif itu kalau nggak salah cuma menyentuh angka 23% sampai 30% dari total pasien yang terkonfirmasi positif. Jadi tantangan juga sebenarnya buat pemerintah Kementerian Kesehatan Arab Saudi bahwa mereka banyak mengeluarkan biaya, tapi bukan untuk warga mereka sendiri, tetapi untuk para ekspatriat. Nah ini masya Allah sangat kami sangat bangga terhadap pemerintah Arab Saudi dan apresiasi yang sangat tinggi karena kami yang berada di sini meskipun bukan warga negara Saudi tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan dan yang dilakukan penanganan COVID-19 sebagaimana mestinya. Bisa slide sebelumnya Pak yang di materi tadi. Slide sebelumnya. Ya, kemudian yang ketiga itu poin penting penanganan COVID-19 di Saudi Arabia. Yang ketiga adalah fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Seperti kalau di Madinah, di kota Madinah, mungkin teman-teman yang pernah umroh ataupun menjadi petugas kesehatan haji di Indonesia yang kebetulan bertugas di Madinah mungkin tahu rumah sakit seperti King Fahd Hospital, kemudian Uhud Hospital itu adalah rumah sakit rujukan COVID-19. Tapi kalau di daerah Madinah yang dua jadi rujukan pusat COVID-19 itu ada rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Madinah General dan Rumah Sakit Uhud. Jadi dari dua rumah sakit itu tidak menerima pasien yang simptomnya itu tidak mengarah ke COVID-19. Jadi kalau misalnya masuk ke rumah sakit dengan tidak menunjukkan gejala COVID-19 itu langsung diarahkan ke rumah sakit Malik Fahd untuk selanjutnya dilakukan tindakan di rumah sakit tersebut. Kemudian yang keempat, solidnya unsur pemerintah memang harus diakui ya bahwa semua unsur pemerintah yang ada di Kerajaan Arab Saudi sangat mendukung satu sama lain, utamanya yang paling berada di garda terdepan itu Kementerian Kesehatan, Ministry of Health itu sangat memang berjibaku sangat gigih dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang kelima, poin penting yang dilakukan adalah membebaskan biaya kesehatan. Jadi sejak dari awal Maret sampai sekarang itu pemerintah Arab Saudi itu menggratiskan semua biaya kesehatan untuk yang COVID-19. Baik itu dia penduduknya ilegal maupun yang legal maupun ilegal. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Arab Saudi ini sangat pemeriksaan sangat ketat tentang orang-orang yang undocumented atau orang-orang yang tidak legal tinggal di Arab Saudi. Nah, tetapi karena adanya COVID-19 ini, semua penduduk yang memang berdomisili di Arab Saudi, baik dia ada dokumen atau tidak ada dokumen, baik dia ilegal ataupun legal, itu semua gratis dan bisa langsung ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 atau pemeriksaan swab. Kemudian upaya yang keenam adalah penduduk yang patuh. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa mau nggak mau kita harus patuh di negara ini karena banyaknya aturan-aturan dan penalti ataupun denda yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jika kita melakukan satu pelanggaran, misalnya keluar mengendarai mobil atau keluar di ruang publik di luar aturan jam malam, itu dendanya sampai sebesar 40 juta, itu bukan uang yang sedikit ya. Jadi memang penduduk sangat patuh tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan hampir di seluruh kota itu rumah sakit pemerintah Arab Saudi itu semua fasilitas kesehatan itu sudah bisa melakukan laboratoriumnya sudah bisa melakukan pemeriksaan swab. Lanjut Pak ke slide yang selanjutnya. Ini tadi yang tentang pemeriksaan swab massal. Kemudian bagaimana peran perawat Indonesia sebagai frontline atau garda terdepan untuk penanganan COVID-19 di Arab Saudi. Teman-teman kita perawat Indonesia yang berada di Arab Saudi ini memang tersebar di seluruh kota yang ada di Arab Saudi seperti di Riyadh, Mekah, Madinah, dan Jeddah. Seperti saya sendiri, saya di kota Madinah. Kota Madinah ini ada beberapa teman yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19. Seperti misalnya beberapa teman kita yang bekerja di Madinah General itu, mereka bekerja di ICU dan menjadi garda terdepan atau frontline dalam penanganan COVID-19 di Arab Saudi ini. Dan juga ada beberapa teman-teman kita sejawat yang bekerja di private sektor itu juga tetap mereka menjadi frontline atau garda terdepan di rumah sakit mereka masing-masing. Karena jika ada pasien yang datang langsung dengan menunjukkan gejala
COVID-19 itu mereka yang akan menerima pertama kali, kemudian meneruskan ke rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di kota masing-masing. 5 menit lagi. Ya baik. Kemudian aktif dalam kegiatan sosial. Kemarin juga kita sempat melakukan donasi dari perawat-perawat Indonesia yang ada di Arab Saudi, melakukan donasi yang kemudian kita kumpulkan dan kemudian kita kirimkan ke Indonesia melalui PPNI ya, untuk pembelian APD. Kalau nggak salah itu di bulan Februari atau Maret, di bulan Maret kalau nggak salah. Kemudian terakhir yang saya koordinir sendiri, teman-teman PPNI itu melakukan sumbangsi untuk bantuan makanan kepada warga-warga negara Indonesia yang tinggal di Madinah, khususnya yang terkena dampak COVID-19, tidak diberi gaji, tidak bekerja selama 2 bulan sampai bahkan 3 bulan. Akhirnya untuk makan pun susah. Jadi teman-teman dari perawat kita melakukan donasi. Alhamdulillah, karena kita masih tetap bekerja dan menerima gaji, kita melakukan donasi dan kita salurkan langsung bantuannya kepada warga-warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi, khususnya di kota Madinah. Itu untuk penyaluran saya sendiri yang koordinir dengan izin dari Ketua DPP PPNI Arab Saudi. Kemudian ini yang ketiga, bahwa aktif dalam mengupdate ilmu pengetahuan yang diberikan secara gratis oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi melalui Saudi Commission for Health Profession, seperti yang sekarang kita laksanakan saat ini, melakukan kegiatan-kegiatan webinar. Kami juga di Saudi juga melakukan seperti itu. Hampir setiap minggu ada webinar gratis dari Kementerian Kesehatan, yang juga ada CME, istilahnya kalau di sini CME untuk renew STR-nya Saudi ya. Kita ada istilahnya CME, kalau di Indonesia mungkin SKP. Di sini juga seperti itu. Jadi kita aktif ikut dalam dalam update ilmu yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga nantinya ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu selalu terupdate dan selalu menambah wawasan kepada teman-teman yang ada di Arab Saudi. Kemudian yang keempat, bahwa kita juga perawat-perawat Indonesia aktif dalam membantu KJRI ataupun KBRI terhadap penanganan warga-warga negara Indonesia yang mungkin menderita atau mengalami positif COVID-19 yang masuk di rumah sakit tertentu. Nah, sampai hari ini kasus warga negara Indonesia yang terkonfirmasi positif di Kerajaan Arab Saudi itu sebanyak 86 orang. Beberapa perawat kita juga ada yang terpapar COVID-19 ya. Cuman saya tidak mendata berapa jumlah pastinya. Cuman yang saya kenal memang beberapa ada yang terpapar COVID-19 itu, dan alhamdulillah kalau untuk kasus kematian perawat kita itu belum ada yang terpapar COVID-19. Rata-rata semua sudah recovery alhamdulillah, dan kebanyakan memang mereka itu semua asimptomatik ya, tanpa gejala. Jadi cuma karena sempat terpapar dengan pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata positif, dan akhirnya disuruh untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri pun kita ditempatkan di hotel yang disediakan oleh pemerintah kerajaan itu, rata-rata hotel bintang 5 ya, selama kurang lebih 20 hari sampai 14 sampai 20 hari itu kita diisolasi di hotel tersebut, segala fasilitas disediakan sampai akhirnya pemeriksaan menunjukkan negatif dan kita pulang. Untuk warga negara Indonesia yang terkonfirmasi